Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Saudara, ini bulan Maret kita mulai seri khotbah yang baru. Kita bersyukur gereja kita selama 12 bulan sudah dipersiapkan ya dengan tema-tema yang beda khusus saudara. Sehingga jemaat bisa mendapatkan lengkap. Selama 1 tahun ada 12 pelajaran yang penting lengkap. Misalnya kemarin Januari pelipat gandaan yang dahsyat. Bagaimana mengalami iman kita, rohani kita, pelayanan, hidup kita, kesehatan. Pelipat gandaan yang luar biasa. Lalu Februari tentang keuangan. Bagaimana kita mengalami breakthrough dalam keuangan. Nah sekarang satu yang baru tentang mengenal Tuhan saudara. Kita akan belajar lebih mengenal Tuhan saudara. Makin kita mengenal Tuhan saudara, maka kehidupan rohani kita akan mengalami breakthrough. Akan mengalami beda sekali. Iman kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Mengenal Tuhan sungguh-sungguh saudara. Bukan hanya sekedar ikut jadi orang Kristen, tapi sungguh-sungguh kenal Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Ya mengalami hal yang luar biasa bersama Tuhan saudara. Mengalami Allah Bapa, itu serinya yang sekarang saudara. Ya saya baca dulu Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalamku. Ini Yesus sedang berkata pada murid-murid, tinggallah di dalamku. Kita harus tinggal di dalam Tuhan dan aku di dalammu. Artinya firman Tuhan di dalam kita. Yang Roh Allah ada di dalam kita. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok. Demikian juga kamu ya tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Sama seperti ranting dan pokok saudara. Kalau ranting yang enggak tinggal di situ, nempel, melekat di situ, enggak bisa hidup saudara. Oh akan layu, akan kering, akan mati saudara. Yang harus tinggal di dalamnya. Kalau tinggal di dalamnya akan mendapatkan aliran kehidupan, akan dapatkan pertumbuhan, akan dapatkan anugerah dan berbuah makin lama, berbuah makin banyak. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, menghasilkan banyak. Ada buah-buahnya, ada buah pertobatan, ada buah roh saudara, ada buah hasil yang luar biasa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kalau diringkas saudara, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mulai masuk dalam Tuhan saudara. Kita harus sungguh-sungguh menjadi keluarganya Tuhan. Di dalam Tuhan. Kebetulan gereja kita namanya keluarga Allah. Setiap anak yang dilahirkan ada di dalam keluarganya Tuhan saudara. Ibadah ya dengan baik tertanam dalam gereja loka saudara, sehingga terus akan dapat ya pengembalaan, pertumbuhan. Lalu juga mulai bangun kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Bangun kehidupan doa saudara. Bangun ya hubungan pribadi yang dekat dalam Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan saudara. Itu di dalam Tuhan saudara. Ada dalam firman Tuhan. Jangan keluar dari firman Tuhan saudara. Ya hidup kita ada dalam firman. Yang dikatakan, yang diperintahkan kita lakukan. Yang dilarang kita tinggalkan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Dan juga Tuhan ada di dalam kita, artinya apa? Waktu dengar firman, hati kita dibuka. Terima firman dengan lembut hati. Terima firman dengan sukacita. Oh, firman tertanam dalam hati kita, bertumbuh dalam hati kita. Saudara, juga khususnya Roh Allah. Kita terima Roh Allah tinggal dalam kita. Mulai sambut Roh Allah dengan baik. Oh, saudara jadi rekan penolong kita. Jadi kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Iman kita akan bertumbuh, pengenalan akan Tuhan akan bertumbuh. Saudara, terus kehidupan kita akan bertumbuh. Makin hari, makin ada buah daripada Tuhan. Tadi saya katakan buah pertobatan,
pertobatannya akan sungguh-sungguh, saudara. Buah roh sifatnya akan menjadi sifat yang baik, lemah lembutlah, saudara, dan macam-macam, saudara. Ada buah roh, saudara, dan akhirnya hidup kita akan jadi buah, jadi berkat bagi semua, jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi sesama, jadi berkat bagi gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jadi itu yang dipesan oleh Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Saudara, setiap saudara coba koreksi apakah saudara sampai saat ini sungguh hidup dalam Tuhan. Ada doa, ada hubungan pribadi dengan Tuhan, sungguh-sungguh sudah tertanam dalam gereja kita ini, saudara. Dan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan masuk ke dalam hati saudara. Saya percaya kalau saudara lakukan, pasti saat ini pun saudara sedang bertumbuh. Saat ini pun saudara berbuah banyak, saudara. Kalau kita, saudara, tidak hidup dalam Tuhan dan Tuhan tidak ada dalam kita, saya jamin saudara mengalami kekeringan rohani. Saya jamin saudara mengalami kelemahan secara rohani. Hidup saudara lemah, roh saudara lemah, roh saudara gersang, kering hati saudara. Saudara enggak akan mengalami karena enggak ada aliran air kehidupan, saudara. Hanya orang yang melekat saja seperti carang akan terus dapat air kehidupan, tumbuh. Tapi kalau kita tidak, pasti saudara kering, pasti saudara lemah, pasti saudara tidak bertumbuh. Maka saat ini saya ajak semua coba buka hati di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara sedang mengalami kekeringan rohani, mungkin saudara belum melekat pada Tuhan. Mungkin saudara banyak menjauh dari Tuhan. Apapun alasannya, dalam nama Tuhan Yesus, kembali pada Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, supaya saudara dihidupkan kembali rohmu, supaya saudara dinyalakan kembali, saudara dapat pengurapan Tuhan, dapat hikmat Tuhan, hidup penuh dengan kemenangan, hidup penuh dengan sukacita, rohmu menyala-nyala dalam Tuhan, dan mengalami kehidupan yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Coba koreksi, intinya begitu, saudara. Apa keadaan saudara? Apakah saudara bertumbuh, berbuah, saudara, atau sedang lemah, sedang kering, sedang saudara rasanya enggak ada sesuatu? Sekali lagi, melekatlah pada Tuhan. Hari ini kalau saudara ambil keputusan seperti itu, saudara akan kembali bertumbuh, saudara akan kembali bertumbuh, saudara akan berbuah, saudara akan berbuah banyak dalam kehidupan saudara, dan mengalami kasih karunia, anugerah yang luar biasa di dalam Tuhan. Itu bisa punya dampak luar biasa, bukan hanya dampak rohani saja, itu bisa punya dampak yang luar biasa dalam kesehatan kita. Itu bisa punya dampak luar biasa dalam rumah tangga kita. Itu bisa punya dampak luar biasa dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keuangan, apalagi dalam pelayanan, akan punya dampak yang luar biasa. Sekali lagi, Tuhan mengajak kita, hiduplah di dalam Tuhan. Jangan keluar dari firman, jangan keluar dari persekutuan dengan Tuhan, dan biar Tuhan ada dalam kita. Terima firman ini sedang disampaikan, terima dalam hati saudara dengan hati yang lapang, dengan hati yang sukacita, supaya firman itu akan bertumbuh dan membuat saudara bertumbuh, saudara. Contoh mungkin yang mudah di Alkitab adalah saudara Marta dan Maria. Siapa saudara? Marta dan Maria. Saya percaya saudara sudah hafal, kecuali yang baru, saudara. Jadi ada satu keluarga, Marta dan Maria, saudara. Satu kali Yesus datang di rumah mereka, lalu dikatakan Marta sibuk sekali, saudara, dengan segala sesuatu yang dia ingin lakukan, saudara. Mungkin siapkan air atau apapun, pokoknya dia sangat sibuk sekali sampai enggak punya waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhannya datang, tapi dia sibuk terus, saudara. Tapi yang Maria beda. Maria itu enggak bingung seperti itu. Maria itu duduk
duduk saudara di bawah kaki Yesus, mau dengarkan apa yang dikatakan Tuhan, mau dengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Lalu seorang Marta ini marah-marah. Tuhan, gimana toh? Itu Maria enak-enak saja. Kok Tuhan biarin? Oh, tidak suruh dia membantu aku. Aku setengah mati. Dia kok enak-enak gitu saja. Marah-marah Martanya, saudara. Sedangkan Marianya diam saja. Dia juga ikut dimarahin, tapi dia enggak reaksi. Dia juga ikut diserang, tapi dia tetap punya damai. Dia tetap lapang hati. Dia tetap ada sukacita dalam Tuhan. Itu contoh saudara. Ya, kita sungguh-sungguh belajar hidup di dalam Tuhan. Dan tidak itu seperti itu. Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, mudah marah, mudah emosi, mudah nyalahkan orang lain, mudah saudara resah terus. Pokok hatinya resah, hatinya kering, hatinya bingung, gak ada damai. Betul? Yesus Raja Damai. Kalau dia diizinkan masuk, tetap tenang. Biarpun ada badai, tetap tenang. Biar diserang orang lain, tetap tenang. Saudara, apapun keadaannya, tetap melekat pada Tuhan. Dan Tuhan berkata hari ini, ambil keputusan supaya engkau bisa makin kenal Tuhan, supaya engkau bisa makin berbuah banyak dalam hidupmu, yang datang kebaikan bagi hidupmu sendiri, bagi keluargamu, bagi banyak orang. Ada buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa yang diselamatkan dan lain-lain, saudara. Ya, itu yang pertama, tangkap. Sekali lagi, saudara buka hati, izinkan firman ada dalam hatimu. Terima firman, saudara, supaya terus firman akan menuntun saudara. Hari ini juga saudara akan mengalami breakthrough, saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami Tuhan berkarya luar biasa, merubah cara hidup kita, akan merubah keadaan kita. Lalu yang kedua, saudara, kita akan belajar lebih mengenal siapa Tuhan itu, saudara. Supaya kita lebih mengenal, lebih mengerti, lebih percaya lagi, saudara. Yaitu tentang doktrin Tritunggal. Doktrin apa, saudara? Tritunggal. Allah kita adalah Allah Tritunggal, saudara. Apa artinya Tritunggal? 3 tapi 1. Allah kita berapa, saudara? 1. Ya, Allah itu esa. Allah kita 1. Allah kita 1 dengan 3 pribadi. 3 pribadi itu 1. Saya katakan, diikuti saudara. Allah kita itu 1, katakan saudara. Allah kita itu 1 dengan 3 pribadi. 1 tapi dengan 3 pribadi. 3 pribadi itu 1 ke 1. 3 pribadi itu 1, saudara. Jadi jangan sampai bingung, ya saudara. Allah kita bukan 3, ya Bapak sendiri, Anak sendiri, Roh Kudus sendiri. Orang yang nggak ngerti kan ngingkara, orang Kristen Allahnya 3. Bukan, Allah kita 1, Allah kita esa, Allah kita tunggal. Tapi ada 3 pribadi, saudara. Nah itu penting sekali kita kenal siapa Allah kita, saudara. Yang pertama Allah Bapa. Yang kedua pribadinya Allah Anak Yesus, saudara. Yang ketiga adalah Allah Roh Kudus, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa itu 1, Firman. Siapa Firman? Yesus. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu sudah turun ke dunia menjadi daging, saudara, yaitu Yesus, saudara. Ya, dan Roh Kudus, saudara. Jadi dikatakan ada 3 mencari kesaksian ini, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Saya ulangi, dan ketiganya itu 1, bukan 3, saudara. Itu 3 pribadi, 3 manifestasinya. Dan ada 3 yang beri kesaksian di bumi, yaitu roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Diulang-ulang terus. 3-nya adalah 1. 1 itu dengan 3 pribadi. 3 pribadi itu 1. 1 kesaksian, 1 kesatuan, saudara. Bapa, Anak, Roh Kudus. Katakan, Bapa,
Anak, Roh Kudus. Nah itu punya peran masing-masing. Ada banyak orang menjelaskan. Yang pertama saya menjelaskan Bapa di surga itu di surga di atas kita. Lalu Yesus itu saudara menyertai kita gitu saudara. Ada bersama kita. Lalu Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Jadi Bapa di atas di surga, Yesus yang di samping kita bersama kita, tapi Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Tapi ada satu yang saya rasa penting untuk kita ketahui untuk Tritunggal ini. Yang pertama, Bapa itu sumber segala sesuatunya. Dia yang menciptakan, dia yang menyediakan segalanya. Saudara, itu Allah Bapa butuh sesuatu, Allah Bapa itu ada. Saudara, ya tadi saya juga berusaha cari ayat-ayatnya. Mungkin dibaca 1 Petrus 5 ayat 10 misalnya lah saudara. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, ini Allah Bapa, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dia itu sumber segala satunya. Waktu penciptaan dunia, Allah Bapa yang lebih banyak. Dia itu sumber pertolongan, sumber jawaban, sumber anugerah, sumber kasih karunia. Dikatakan Allah Bapa itu sumber segala kasih karunia yang bisa kita dapatkan karena kemurahan anugerah Tuhan. Lalu siapa? Yesus, saudara. Iya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, akulah apa saudara? Jalan. Yesus itu jalan untuk mencapai kepada Bapa, sumber segala sesuatu. Kita butuhkan sesuatu kepada Allah yang sumber segala sesuatu yang kita butuhkan ada. Tapi jalannya supaya sampai pada Allah melalui Yesus. Maka Yesus berkata, akulah jalan. Dikatakan di sini yang benar, jalan yang benar. Semua bisa berkata jalan, tapi Yesus jalan yang benar dan hidup akan mendatangkan kehidupan. Imanmu akan dihidupkan, hubungan rumah tangga dihidupkan, rohanimu dihidupkan, saudara, pelayananmu dihidupkan. Saudara, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang itu nggak bisa nyampai Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dia itu jalan. Kenapa? Bapa yang sudah menciptakan segala sesuatunya, menyediakan segala sesuatunya untuk manusia. Sayang manusia jatuh dalam dosa, nggak bisa lagi dapatkan segala kasih karunia. Maka Allah anak Yesus rela datang ke dunia, ya mengorbankan dirinya. Tadi perjamuan kudus, dia rela, dia yang dihukum, dia rela, dia yang dikenakan sebuah kutuk. Kita lepas sehingga terciptalah jalan. Kita bisa dapat pengampunan, jalan kita bisa diselamatkan. Oh, jalan kita kembali pada Allah Bapa, jalan kita jadi anaknya Tuhan. Dia itu jalan untuk mencapai Bapa, untuk mendapat Bapa. Bahkan Yesus juga berkata selalu kalau engkau berdoa minta sesuatu pada Bapa, ya mintalah dalam namaku, ya hanya dalam nama Tuhan. Itu akan dapatkan perkenanan, saudara. Lalu Roh Kudus, saudara, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta pada Bapa, Yesus ini ya, dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong. Roh Kudus itu yang menolong, ya penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus itu penolong, ya saudara, tinggal di dalam kita untuk apa? Menolong. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Alkitab berkata, maka Roh Kudus akan masuk dalam hati kita. Roh Kudus akan tinggal hati kita untuk apa? Menolong kita. Menolong apapun yang kita tidak bisa. Oh, kalau kita tidak bisa mengerti firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong, memberikan pembukaan ilahi. Oh, sehingga kita bisa mengerti arti firman itu. Waktu kita mau melakukan firman, kadang-kadang nggak bisa, nggak punya kemampuan ngerti ini firmannya, jalan yang benar, kadang-kadang nggak bisa. Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan beri kekuatan pada kita, Roh Kudus akan beri kemampuan pada kita, sehingga kita bisa jadi pelaku firman, sehingga kita bisa berjalan ya menuju Bapa, karena ditolong oleh Roh Kudus. Pengertian itu penting sekali. Jadi kalau saudara ngerti tiga ini, saudara butuh apapun, Bapak punya.
Dia itu tadi ya segala kasih karunia dia yang menyediakan. Saudara butuh kesembuhan, saudara butuh pemulihan rumah tangga, saudara butuh mujizat, saudara butuh pengurapan apapun ada. Jadi apa yang kita butuhkan ada. Bahkan jalannya supaya kita bisa dapatkan ada, yaitu Yesus. Lewat Yesus, dalam nama Yesus berjalan. Firman Tuhan itu petunjuk supaya kita mencapai rencana Tuhan, supaya kita mencapai anugerah Tuhan, supaya kita dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan sekali Roh Kudus yang menolong. Harusnya nggak bisa, jadi bisa. Harusnya nggak ada, jadi ada. Harusnya nggak ngerti, jadi ngerti. Di Roh Kudus. Jadi dalam Tuhan itu hebat, luar biasa. Allah segalanya. Kalau di dunia umum semua percaya Allah segalanya, segalanya, segalanya. Tapi kita punya yang kedua, jalan yang pasti. Bisa kembali pada Bapa, ada kepastian. Doa kita sampai bahwa ada kepastian. Kita bisa kembali kelak ke surga, jalannya sudah disediakan. Karena dalam Yesus ada pengampunan, ada anugerah. Dia sudah tanggung sehingga kita ada kepastian. Dan juga satu lagi, ada penolong. Yang harusnya nggak bisa, jadi bisa. Saudara merasa lemah, ada penolong. Saudara yang lemah bisa jadi kuat. Saudara merasa nggak ngerti, ada pertolongan. Yang nggak ngerti bisa jadi ngerti. Semua. Seperti saya dulu pernah hancur hidup saya. Akhirnya Tuhan tolong. Dalam Tuhan ada mujizat. Akhirnya saya ikut Yesus. Bahkan banyak yang saya harusnya nggak bisa, jadi bisa. Apa yang harusnya gereja kita nggak bisa, jadi bisa. Ada kuasa Roh Allah yang akan menolong kita. Jadi saudara tangkap, Allah kita itu satu dengan tiga pribadi. Itu lengkap. Saudara, Bapa itu tersedia segala sesuatunya. Sumber segalanya. Yesus jalannya mendapatkan segala yang Tuhan siapkan. Dia jalannya. Saudara, Roh Kudus yang menolong kita pasti bisa berjalan dalam firman. Pasti bisa berjalan. Ya saudara, lakukan. Sehingga kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Allah kita satu, tiga pribadi. Tunggal, tiga pribadi. Amin. Jadi supaya kita bisa tangkap. Kita lihat beberapa ayat saudara. Matius 6 ayat 16-17. Waktu Yesus dibaptis. Itu contoh. Ya, Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis Yesus. Kataan siapa? Yesus. Jadi di situ ada Yesus. Segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah. Saudara, seperti burung merpati turun atasnya. Selain Yesus ada siapa? Roh Allah, Roh Kudus. Betul saudara? Ayat 17. Lalu terdengar suara dari surga. Siapa yang sedang bicara dari surga? Siapa yang sedang bersabda? Allah Bapa. Saudara, yang mengatakan, ya inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Waktu Yesus dibaptis, tiga pribadi ini muncul semua. Betul? Ada Yesus, ada Roh Allah, seperti burung merpati, ada Allah Bapa yang bersabda. Itu ya terus menjelaskan bahwa Allah kita satu dengan tiga pribadi. Tiga pribadi itu bukan tiga Allah. Tiga berarti kesatuan. Namanya Tuhan kita. Allah satu dengan tiga pribadi. Saudara. Ya, jadi jangan dipisah-pisah saudara. Tidak boleh dipisah-pisah. Tiga pribadi itu perannya masing-masing menjadi satu kesatuan saudara. Lah ada banyak ilustrasi, contoh-contoh yang menjelaskan Allah itu Tritunggal, saudara. Ada yang memberikan contoh Tritunggal itu seperti apa toh? Seperti matahari. Matahari itu seperti apa toh, saudara? Matahari itu kalau saudara di luar ada, kelihatan toh ya. Yang nampak itu matahari, betul enggak? Saudara lihat baru ngomong matahari, betul saudara? Tapi matahari bukan hanya yang nampak. Matahari itu ada sinarnya. Matahari itu bersinar, enggak bersinar, betul saudara? Ada sinarnya. Pernah enggak matahari tidak bersinar? Enggak pernah. Kalau sampai kita ngomong enggak besar itu hanya tertutup oleh awan. Mataharinya tetap bersinar. Ada wujudnya, ada sinarnya. Dan kalau saudara
ya taruh barang atau surat seni, ya terus kena sinar matahari akan timbul panas. Ada panasnya, betul enggak? Enggak ada sinar matahari dingin, itu enggak ada, saudara. Sinar matahari kena kita tapi enggak ada rasanya, enggak. Ada wujudnya, ada sinarnya, ada panasnya. Itu matahari. Betul toh? Ya, wujudnya sinarnya sinar matahari. Betul, saudara. Panasnya ya katanya vitamin D, yaitu panasnya sinar matahari. 3. Ada lagi orang jelaskan air. Ya, air kalau cinta air ya biasa toh. Saudara yang tahu air, betul ya, cairan, saudara. Tapi kalau didinginkan masuk lemari es jadi apa? Es batu. Itu ya air toh. Saudara, betul enggak? Air yang membeku. Kalau dimasak, dipanaskan jadi uap, saudara. 3 itu sama saja. Hanya saat itu beda, saudara. Karena ya biasa suhunya mencair. Dingin suhunya membeku. Kita sebut es batu mungkin. Oh dipanasi uap. Itu panas, itu uap. Tapi sama. 3 itu satu. Bagi saya yang paling membuat saya lebih mengerti adalah kita manusia. Diri kita. Saya lah saudara ya. Itu contoh yang bagus. Satu kali Allah berkata, marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betul ya? Marilah kita ciptakan ini karena 3 tadi, saudara. 3 itu satu, bisa bicara masing-masing. Ciptakan manusia yang seperti kita. Salah satunya seperti Allah adalah punya 3 tadi, saudara. Tidak satu saja, 3 tapi satu. Misalnya lah saudara yang namanya manusia lah, baca saya gitu saudara. Yang saudara lihat toh ada tubuhnya manusia gitu ya. Iya. Tapi ingat saudara yang namanya si A, si B, baca, Pak Dodi dan semuanya itu harus ada 3. Ada badannya, tubuhnya, betul? Betul saudara. Ada apa lagi? Jiwanya, saudara, akal budinya, ada rohnya. Ada rohnya, ada jiwanya, ada tubuhnya. Itu mau baca gitu saudara. Itu manusia. Coba kalau ada tubuhnya saja, nggak ada rohnya, nggak ada jiwanya, gimana? Disebut apa? Itu manusia, itu mayat. Loh ya toh saudara, kita ngomong itu mayatnya siapalah gitu saudara. Betul nggak saudara? Kalau nggak ada tubuhnya, hanya rohnya saya gentayangan, itu setan. Manusia ada 3 seperti Allah. Kalau Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau kita juga sama saudara, roh, jiwa, dan tubuh. Baru manusia. Betul? Tadi Bapak bisa bicara dengan anak, Roh Kudus bisa, kita juga sama. Daud berkata, hai jiwaku, ayo bangkit, bersukacita. Aku mau memuji Tuhan. Antara kita bisa bicara loh saudara. Betul enggak? Kadang-kadang kita bisa bicara dengan hati kita sendiri. Bukan 3, tetap 1. 3 itu tetap 1. Kita manusia contoh yang kalau bagi saya yang paling tepat, yang paling mudah dimengerti. Allah kita satu dengan 3 pribadi. 3 pribadi itu satu kesatuan Allah kita. Namanya Allah, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kok enggak tepuk tangan saudara? Iya saudara. Jadi itu saudara. Iya, saya percaya saudara itu perlu ya dipelajari. Kadang-kadang ya ada orang masih enggak mudah untuk mengertinya saudara. Tapi perlu belajar. Semua orang seperti itu. Saya bacakan Ayub 36 ayat 26 saudara. Sesungguhnya Allah itu apa? Besar. Mungkin kalau saya yang nulis besar gitu saudara. Allah itu besar saudara. Sampai apa? Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Otak kita nggak capai saudara. Saking besarnya kapasitas otak kita itu kecil. Allah itu besar, nggak bisa masuk akal. Nggak bisa, nggak punya kemampuan. Contoh yang mudah itu komputer. Komputer itu akan ada kapasitas kemampuannya, betul? Kalau mau mendownload yang lebih dari kapasitas komputer nggak akan bisa, betul? Hang, nggak mungkin bisa, saudara. Nah sama Allah itu maha besar,
luar biasa. Otak kita nggak mampu mengerti secara 100%. Saudara, Ayub sampai berkata di sini, saudara, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Dulu awalnya gimana? Terus mau teliti, otak kita tidak mampu. Saudara, Ayub 37 ayat 5 dan 23. Allah mengguntur dengan suaranya dan mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Otak kita nggak bisa mencapai pengetahuan Allah yang sesungguhnya. Saudara, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaannya dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Jadi sekali lagi di kitab Ayub itu diulang-ulang, Allah kita das besar. Sampai kita itu nggak mungkin bisa mampu untuk mengetahui dengan pikiran kita yang terbatas. Jadi kalau ada saudara belum bisa bayangkan tepat sekali, nggak apa-apa. Memang otak kita tidak mampu. Ayub saja berkata tidak akan bisa mengerti. Sekarang apa kata Paulus? Coba ya saudara. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin. Seperti hanya dalam apa saudara? Cermin, suatu apa? Gambaran yang samar-samar. Paulus saja, kalau bagi saya rasul yang rasul yang paling berhasil, dia berkata loh, nggak bisa ngerti sungguh-sungguh loh. Hanya seperti lihat dalam cermin gambaran yang samar-samar. Jadi gambarannya hanya samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Kalau kita sudah pulang ke surga, hanya dengan roh kita lihat muka dengan muka. Tapi sementara masih hidup, hanya seperti lihat cermin saja, bayang-bayang saja, saudara, nggak bisa langsung jelas. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku kenal dirinya sendiri. Jadi semua memang di Alkitab itu, Allah itu maha. Saking mahanya kita nggak bisa lah suruh ngerti 100%, saudara, betul? Lah itu penting kita ketahui. Nanti kalau saudara sedang memikirkan Allah itu gimana, mengapa iblis juga diciptakan, mengapa ini dan itu, kadang-kadang ada, nggak usah debat lah. Jujur banyak yang kita nggak ngerti. Siapapun sama. Ayub yang cinta Tuhan, pada zamannya Ayub dia paling cinta Tuhan, dia paling dikasih oleh Tuhan, juga berkata nggak bisa ngerti jelas. Rasul Paulus perjanjian baru, rasul yang dipakai Tuhan paling hebat, juga berkata aku hanya lihat dengan samar-samar. Nggak usah berdebat, kalau memang nggak ngerti sungguh-sungguh, itu paling tafsir si A dan si B. Tapi Tuhan sudah berkata, sehingga kita nggak bimbang. Yang penting Tuhan sudah jelaskan, Allah kita satu dengan 3 pribadi. 3 pribadi itu satu, itulah Allah kita, Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin, saudara. Ada satu ayat yang sangat-sangat menolong, memberkati saya untuk tentang hal ini. Ada yang tidak kita ketahui. Ulangan 29:29. Nah, ini mudah dihafal ya. Ulangan itu diulang toh saudara. Ayatnya juga sama yang diulang 29:29. Lah ayatnya kan diulang toh saudara. Diingatkan ya. Bagi saya ini ayat yang luar biasa. Ya, Ulangan 29:29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Saudara dengar ya, ini dikatakan ya saudara. Ya kita ulangi, ada yang tersembunyi. Artinya apa? Tidak dibukakan. Artinya apa? Tidak dijelaskan. Itu tersembunyi, itu bagian Allah, bukan bagi kita. Itu bagi Allah, bukan bagian kita. Nggak ada gunanya karena disembunyikan, bukan untuk kita. Saudara, Allah kita. Tetapi hal yang dinyatakan, dijelaskan, diajarkan, disingkapkan, saudara, ialah bagi kita. Itu bagi kita. Seperti firman Tuhan ini yang disampaikan, itu bagi kita. Yang tersembunyi itu bagi Allah, saudara. Tapi yang dinyatakan itu bagi kita, saudara. Dan bagi anak-anak kita perlu diajarkan.
sampai selama-lamanya. Itu bagian kita. Tujuannya apa? Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, kalau dibuat mudah gini, ada yang tersembunyi, tidak disingkapkan oleh kita manusia. Itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Tapi semua yang ditulis, yang diajarkan, yang difirmankan, yang disingkapkan, itu bagi kita. Bagi anak-anak kita. Untuk apa? Dilakukan. Untuk apa? Dilakukan. Sekali lagi untuk apa, saudara? Dilakukan. Karena kalau kita lakukan, kita akan berjalan dalam kebenaran. Kita akan berjalan bersama Tuhan. Kita akan mengalami kasih karunia. Yang penting perhatikan yang sudah dikatakan. Yang tidak disingkapkan sudah, itu urusannya Tuhan. Bukan kita. Tuhan nganggap kita itu enggak perlu ngerti. Ya betul. Itu Pak Arif gendong cucu. Ya umur berapa Pak? 5 tahun saudara. Ya kira-kira kalau cucunya tanya dengan Pak Arif. Opa, dulu kok bisa hebat, pengusaha, maju ini gimana? Strateginya gimana? Caranya gimana? Kira-kira kalau cucunya tanya gitu dengan Pak Arif ngomong apa? Ngomong apa dia? Kamu ini macam-macam masih kecil. Sudah nggak perlu itu opa oma. Kamu nggak perlu ngerti ini. Betul nggak? Ya tak? Atau bilang dengan papanya, gorengnya ikan petrus supaya itu gimana? Itu sudah nggak perlu. Yang penting sekarang jadi anak yang diajari orang tua dilakukan. Nanti kalau sekolah pelajaran dilakukan, titik, itu saja. Bagian orang tua nggak perlu. Betul saudara? Belum waktunya. Sama seperti itu saudara. Betul? Bukan Allah nyembunyikan apa? Bukan. Itu bukan bagian kita. Ngerti pun ya nggak nyampe. Ngerti pun ya nggak ada gunanya bagi kita. Karena itu bagian Allah. Bukan bagian kita. Bagian kita. Yang ditulis di Alkitab, lakukan. Yang disampaikan firman Tuhan, lakukan. Yang dilarang, singkirkan, tinggalkan. Yang diperintahkan, taati. Itu cukup. Itu akan membuat kita bertumbuh. Itu akan membuat kita berjalan dalam Tuhan. Itu akan membuat kita berjalan dalam kebenaran. Itu akan membuat kita lakukan kebenaran. Yang kita lakukan berhasil. Kalau kita lakukan yang sudah difirmankan. Betul saudara ya? Jadi yang enggak tuh sudah enggak usah. Memang ada yang tersembunyi. Yang kita enggak perlu ngerti manusia. Nanti kalau pulang surga kata Paulus, baru kita ngerti semua. Amin. Lah, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Lalu saudara, sekalipun kita enggak ngerti semua, hanya bayang-bayang kalau yang itu. Ya, caranya kita bisa berjalan dengan baik gimana? Dengan iman. Caranya gimana? Hidup kita dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Betul saudara? Iman itu dasar kekristenan. Orang Kristen disebut orang percaya. Percaya itu iman. Kita percaya saja. Iman itu berkata, sekalipun belum melihat, percaya. Sekalipun belum mengerti, percaya sungguh-sungguh. Itu iman. Kita percaya firman Tuhan pasti benar. Dilakukan, pasti alami suatu. Berjalanlah dengan iman. Betul tak? Jalan dengan iman. Iman itu percaya. Belum lihat, belum ngerti, percaya. Tapi kalau engkau nanti lakukan, engkau akan mengalami, saudara. Dan itu suatu yang luar biasa sekali, saudara. Mazmur 34 ayat 9, saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Caranya gimana? Bukan lihat dulu, bukan sudah ngerasain dulu, enggak. Kecaplah, nikmati saja. Kecaplah, saudara bisa nikmati saja, enggak ngerti, nikmati saja hadirat Tuhan ini. Nikmati saja, saudara, perlindungan Tuhan. Kita enggak ngerti, tapi nikmati saja penyertaan Tuhan. Nikmati, nanti kau akan lihat malah. Jadi akhirnya, kau akan lihat betapa baiknya Tuhan. Bukan lihatlah dan kecaplah. Kecaplah, dengan iman, nanti kau akan melihat. Anak, saudara, enggak ngerti, saudara, masih bayi kan enggak ngerti toh. Anak, orang tuanya peluk, dia bisa merasakan sekalipun enggak ngerti. Betul saudara? Anak itu cukup nikmati saja dipeluk orang tuanya, dia mendapatkan kasih orang tua.
Orang tua beri makan, saudara, terima saja, saudara. Nggak usah ngerti, dinikmati, diyakini, terima kasih orang tua, terima makanan dari orang tua, terima pemeliharaan dari Tuhan. Terus saudara, itu berjalan makin lama, besok makin dewasa. Jadi nggak usah bingung. Imani, percaya firman Tuhan itu benar. Percaya kalau kita taati, kita sedang berjalan di jalan yang benar. Saudara, berjalan menuju kehidupan. Nanti saudara bisa berjalan dalam apa? Kasih karunia. Enggak ngerti, enggak apa, tapi nikmati kok. Jadi anaknya Tuhan kok. Perlindungan dinikmati. Saudara, ini ada perlindungan. Enggak lihat tapi nikmati saja. Terima kasih Tuhan, perlindunganmu luar biasa. Mujizatmu luar biasa. Kebaikanmu luar biasa. Nikmati saja saudara. Nanti saudara akan lihat kenyataan. Itu iman. Dasarnya orang Kristen harus dengan apa saudara? Iman. Bayi nggak bisa ngerti, tapi tetap saja nikmati. Dipeluk orang tuanya sudah senang, saudara. Dikasih makan nggak usah tanya ini racun apa tidak, ini vitaminnya banyak apa enggak ada. Nggak usah saudara, nikmati saja pemberian orang tua. Nikmati saja kasih sayang orang tua. Seperti itu, jadi anaknya Tuhan. Nanti makin dewasa, Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita enggak berjalan dalam iman, kita enggak bisa berkenan bagi Tuhan. Betul saudara? Sebab barang siapa berpaling pada Allah, datang pada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada. Enggak lihat ya percaya. Belum lihat percaya. Betul saudara? Dia ada. Sungguh-sungguh ada. Perlindungannya ada. Pernyataannya ada. Berkatnya ada. Kasih karunia ada. Dia ada. Betul saudara? Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terima dengan iman. Ya ada banyak contoh lah. Abraham itu terkenal sekali bapak orang beriman. Betul saudara? Dia sampai apa? Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, dia tetap mau percaya. Dia tetap percaya. Gak ada dasar. Isinya mandul kok. Betul gak? Gak ada dasar. Mereka sudah kakek nenek. Gak nenek saudara. Ya, tapi harus belajar percaya dengan janji Tuhan, betul enggak? Enggak ada dasar, tetap percaya. Alkitab berkata, malah ia menguatkan sendiri. Ia membangun imannya sendiri. Tetap percaya, tetap percaya. Dan akhirnya jadi kelihatan anaknya Ishak. Betul? Iman, saudara. Jalan dengan iman itu. Lah, sudah dapat anak, malah ditantang lagi. Abraham, anakmu satu-satunya yang paling kau kasih itu persembahkan. Nah ini kan tidak masuk akal lagi. Ini mintanya seperti itu kok. Satu-satunya kok. Dipersembahkan gimana? Nggak masuk akal. Nggak bisa dimengerti. Tapi Abraham itu berjalan dengan iman. Pokok percayalah. Tuhanku baik. Pokok percayalah. Yang diperintahkan pasti baik. Dia melangkah dengan iman. Dan aja melihat Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah merugikan. Tuhan tidak pernah itu. Daud salah satu lagi saudara. Daud itu luar biasa sejak dari kecil dia belajar hidup di dalam Tuhan. Tuhan di dalamnya dia, betul enggak? Dia mengalami pergaulan yang sangat dekat, sangat intim. Sampai dia berkata, saudara, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tapi aku enggak pernah melihat orang benar, orang yang sungguh-sungguh ditinggalkan Tuhan, dikecuali. Enggak pernah, Tuhan itu pasti, Tuhan itu nyata. Dia mengalami. Bahkan dia berkata, Tuhan gembalaku yang baik, dibaringkan aku di rumput yang hijau, ya air yang tenang, ya karena namanya. Bahkan ada sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saudara, aku gak gentar, aku gak takut, karena Tuhan kau menyertai aku, gadamu, tongkatmu menghiburkan aku. Berjalan dengan iman, betul? Justru melihat kebaikan Tuhan, justru melihat karya Tuhan yang nyata. Saya tutup dengan apa yang kita alami. Saya sendirilah, saudara. Dulu nggak kenal Yesus, nggak percaya, saudara. Tapi karena ya rambut rontok, kemana-mana nggak bisa dapat pertolongan.
dokter semua nggak bisa, spesialis nggak bisa, profesor dokter nggak bisa, alternatif tidak bisa, tempat-tempat keramat saya datang dari semua nggak ada yang bisa, dukun, singsai, suhu nggak ada yang bisa. Lalu akhirnya saya datang pada Tuhan, Tuhan bisa. Di situ saya kenal Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Oh saudara, itu penting saudara. Sehingga saya punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Waktu saya berani terima Tuhan. Oh kalau sekarang ada orang punya masalah, datang di sana, itu pandai loh. Saya berkata, aku sudah pernah ke sana, nggak bisa nolong saya. Gitu saudara. Oh itu lebih hebat lagi. Aku sudah pernah ke sana, nggak ada kecuali Yesus, Tuhan yang jaminan. Sebab Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak ada yang mustahil. Semua nggak boleh nggak bisa, tapi Tuhan tetap bisa. Ngalami waktu saudara berani melangkah dan ngalami iman saudara naik. Sekedar pelayanan ya sebagai yang terakhir ya. Dulu Tuhan panggil pertama di rumah saya. Kapasitasnya lantai 380. Tuhan panggil pergumulan, tapi akhirnya saya mau taat melangkah. Sekejap kira-kira 3 bulan sudah penuh, 2 bulan 3 bulan sudah penuh. Lalu di depan ada Bayam Slamet Riyadi. Itu mau dipinjami, malah pertama saya takut, nggak berani, belum pernah kok. Ya, sementara saya pulang Roh Kudus berkata, kamu gimana toh? Minta pada Bapak tempat besar, sekarang Bapak beri tempat besar kok nggak berani. Lah gimana? Bapak jawab doamu. Nah, saya sadarkan, saya terima. Nggak lama saudara, ya setelah itu gedung Beskop saudara, kita nggak punya dana, tapi Tuhan berkata, aku Tuhan yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Beli, aku yang mengadakan dananya. Itu iman ya saudara. Dari yang kecil 80 tempat duduk sampai 200 tempat duduk, sampai gedung Beskop itu 1250 dulunya saudara. Tempat duduk itu dari perjalanan iman. Berani percaya waktu Tuhan berkata, waktu belum ngalami, betul nggak saudara? Berani percaya sampai gedung Beskop dijadikan gurih. Lalu ini juga sama gedung ini. Dulu kita nggak punya dananya, hanya 4M, semua habisnya 70M. Tapi belajar, maka Tuhan akan tuntun. Dari iman kepada iman. Dari kasih karunia pada kasih karunia. Dari kepecahan pada kepecahan. Yang makin meningkat, yang makin besar, yang makin besar, yang makin mulia. Sekarang diberi kepercayaan KACT. 20 hektar lebih, itu lebih besar lagi, dibutuhkan iman lebih besar lagi. Tapi karena terus belajar dari kecil menjadi sedang, sedang menjadi besar, besar menjadi sangat besar, berjalan terus dalam tuntunan Tuhan, dari iman kepada iman, dari kasih karunia pada kasih karunia, dari kemuliaan pada kemuliaan. Nanti saudara akan bertumbuh, saudara akan bertumbuh, saudara itu. Dan dari hari ke hari saudara makin kenal, saudara makin hidup bersama Tuhan, dan saudara akan mengalami terus ya bertumbuh dalam Tuhan, dan itu kasih karunia. Kita bangkit berdiri. Buka mataku agar melihat ajaibnya, ajaibnya kasih-Mu Bapa, jamah hatiku agar mengecap manisnya, manisnya kasih setiamu Bapa. Buka mataku agar melihat, supaya dari hari makin bisa melihat kebesaran-Nya, kasih-Mu yang tidak terbatas. Jamah hatiku agar mengecap manisnya, manisnya kasih setiamu Bapa. Angkat tangan dan semua datang pada Tuhan secara pribadi. Katakan sesuatu pada Tuhan, saudara. Buka hatimu, biar firman Tuhan itu masuk dalam hatimu, saudara. Terimalah dengan ucapan syukur. Jangan batasi firman Tuhan, saudara. Jangan tolak firman Tuhan. Biarlah, oh Tuhan ada di dalam kita. Kita di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kita.
Biar firman Tuhan berbicara, saudara. Biar firman Tuhan tertanam dalam hati kita, saudara. Biar firman Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Jadi pewahyuan, jadi pembukaan ilahi, saudara. Jadi rema bagi setiap kita. Biar firman dalam kita makin bertumbuh, makin bertumbuh. Iman kita makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin kenal Tuhan, makin berjalan dalam iman, makin berjalan dalam kebenaran. Ucapkan sesuatu, saudara. Kalau ada teguran dari Tuhan, juga sama, saudara, kata terima kasih. Teguranmu adalah untuk kebaikan kami. Oh Tuhan, kami akan tinggalkan dosa. Kami akan lakukan yang belum kami lakukan. Kami akan belajar makin taat, makin setia pada Tuhan. Berjalan dalam firman-Mu, berjalan dalam tuntunan Roh-Mu, berjalan dalam iman, berjalan bersama Tuhan. Kami percaya terus Tuhan, kami bertumbuh di dalam Tuhan. Oh, pengenalan kami akan Tuhan makin lebih lagi, makin lebih jelas lagi, makin lebih mengerti lagi, sampai kami mencapai kedewasaan penuh, mencapai pengenalan akan Kau yang lebih penuh lagi. Berkata-kata saudara, bahkan kalau saudara punya sesuatu, doa permohonan sampaikan pada Tuhan. Saatnya Tuhan sedang berbicara, saatnya Tuhan sedang berkarya. Sampaikan isi hatimu. Tuhan, kami bawa doa-doa setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan di hadapan-Mu. Kau Tuhan yang nyata Bapa, kami bawa di hadapan-Mu, kami ketuk pintu hati-Mu. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa, kami bawa doa-doa setiap jemaat dan pelayan Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi doa, Engkau yang menolong kami. Sampaikan permohonan doa. Engkau yang menolong setiap jemaat, menanggapi firman Tuhan. Engkau yang buat setiap kami yang tidak mengerti bisa mengerti, yang tidak percaya bisa percaya, yang tidak taat bisa taat, yang tidak setia bisa setia. Ora lapa sakara lapa sakara lapa, ora lapa sakara. Saya rasa Roh Kudus sedang bergerak di tengah-tengah kita. Dia yang menolong kita untuk mengerti ya firman Tuhan. Dia akan menyingkapkan, dia akan menjelaskan secara pribadi. Roh Kudus akan mengaplikasikan dalam kehidupan saudara masing-masing. Dia yang akan jelaskan, dia akan singkapkan, dia akan jadikan pewahyuan, dia akan jadikan rema untuk setiap kami. Tuhan, kami bawa setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan. Oh, doa-doanya di hadapan-Mu Tuhan. Kau sudah ajarkan kami lakukan firman-Mu, kami kerjakan firman-Mu, kami bertindak sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal. Oh Tuhan, Kau dengar doa ini, Kau jawab doa-doa ini. Kami percaya juga firman-Mu, apa yang Kau minta, percaya sudah terima, maka akan terima. Maka kami percaya sudah terima, kami percaya kami terima. Yang minta pasangan hidup, pekerjaan, anak, jalan keluar, mujizat, pertolongan, kami panjatkan dan kami terima dengan iman. Terima dengan iman. Katakan saudara, lakon firman, percaya sudah terima. Katakan terima kasih Tuhan, Kau nyata, Kau lebih nyata dari yang kelihatan. Kami tahu Kau sudah menjawab. Kami tahu kami sudah terima. Akan menjadi kenyataan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan. Sorak-soraknya lebih lagi bagi Tuhan kita. Mari semakin percaya, dan engkau akan mengalami kebaikan lepas kebaikan Tuhan yang berlimpah dahsyat. Nyatakan, bertambah-tambah kebaikan-Mu di dalam hidupku. Serukan berlipat ganda, berlipat ganda anugerah yang besertaku. Dengan nyaring serukan, tak pernah
gentar. Tak pernah ku bimbang, sebab kau yang sertaku selamanya. Sorak-sorak tercurah penuh urapan baru, melimpah surga cintamu dalamku. Ku kan bersuka dan terus bermegah di dalam namamu. Gereja Tuhan, angkat tanganmu serukan. Tercurah penuh urapan baru, berlimpah suka cintamu dalamku. Ku kan bersuka dan terus bermegah di dalam namamu. Sekali lagi, tercurah urapan baru, melimpah suka cintamu dalamku. Ku kan bersuka dan terus bermegah di dalam namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara, angkat tangan. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohani. Amin. Pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.